Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Feby sebagai moderator dan samping saya ada Ali, Bima, Nabil, dan Eka sebagai pemateri 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang organisasi internasional. Banyak mengikutsertakan negara-negara yang ingin menjalin hubungan internasional, baik yang bersifat regional maupun global. Dalam suatu hubungan internasional diwarnai suasana yang tertib dan aman, banyak sekali kendala baik masalah intern dalam maupun ekstrem luar. Rumusan masalah, apa saja organisasi ekonomi regional dan global, bagaimana peran dan tujuan organisasi-organisasi tersebut dalam ekonomi global, apa saja bentuk-bentuk pengaruh organisasi ekonomi tersebut. Tujuan masalah, mengidentifikasi dan menjelaskan organisasi ekonomi regional dan global. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh Ali. Dipersilakan. Organisasi ekonomi regional di wilayah regional negara-negara yang berbeda atau kawasan. Ada 6 organisasi yang perlu kamu tahu. 1. SARC didirikan pada 18 Desember di Dhaka, Bangladesh oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. SARC bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia yang Selatan untuk bekerja sama dengan bersemangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Pengaruh ASEAN terhadap Indonesia. 1. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia mendapat keuntungan sebagai integrasi ekonomi yang memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Hal ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing dan memperkuat posisi ekonomi di kawasan. Politik dan diproklamasi. ASEAN memberikan platform di bagian Indonesia untuk berperan aktif dalam diplomasi regional. Melalui organisasi ini, Indonesia dapat mempromosikan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara serta memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga. ASEAN memiliki mekanisme untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan seperti dalam penanggulangan terorisme, kejahatan lintas negara, dan isu-isu lainnya yang berpotensi mengancam stabilitas regional. 4. Sosial dan budaya melalui ASEAN. Indonesia dapat memperkenalkan budaya dan tradisi lokalnya kepada negara-negara anggota lainnya sekaligus memperkaya identitas budaya nasional yang mempelajari kebudayaan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 5. ASEAN yang berfokus pada kerjasama dalam menghadapi tantangan lingkungan regional seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara-negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. 2. APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. Organisasi APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra di Australia, diperkirasa Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Ada 12 negara berdiri organisasi APEC, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat pada tahun 1991. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, yakni Amerika Serikat dan Kanada.
Walaupun NAFTA dilatar belakangi oleh Amerika Summit di Chill pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perdagangan hingga kerjasama yang diajak Amerika Serikat menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Bisa menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan, meningkatkan perdagangan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA menciptakan kawasan perdagangan bebas antara ketiga negara ini. Pengaruh pada sektor pertanian dan manufaktur. Meksiko mendapatkan keuntungan dalam hal akses pasar untuk produksi pertaniannya. CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Afrika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dan kurun waktu 2003 sampai 2005. Pengaruh CAFTA: peningkatan ekspor dan impor. CAFTA bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan bebas antara negara Amerika Tengah dan Amerika Serikat, meningkatkan akses pasar bagi produk dari kawasan tersebut. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nabila Mali. Silakan. B. Organisasi Ekonomi Global. 1. GATT, General Agreement of Tariff and Trade. GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan takar multilateral. GATT dalam menjalankan fungsinya memegang beberapa prinsip antara lain: 1. Most Favored Nation, 2. Nation Treatment, 3. Larangan relasi kuantitatif. Pengaruh terhadap GATT bangsa Indonesia. 1. Pengaruh tarif dalam hambatan perdagangan. GATT yang didirikan pada tahun 1947 bertujuan untuk mengarungi tarif dan hambatan perdagangan antara negara-negara anggota. Ini memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih bebas dengan menciptakan aturan yang jelas tentang tarif dan kebijakan perdagangan. Mendorong liberasi perdagangan. GATT berperan dalam mendorong liberasi perdagangan global dan mengarungi proteksionisme antar negara. 2. WTO, World Trade Organization. WTO didirikan pada 1 Januari 1945 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang memperkenalkan untuk menguasai bekerjanya sistem perdagangan multilateral. Selain itu, untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta mematuhi kewajiban WTO, memiliki tujuan antara lain: menjaga perdagangan internasional, meningkatkan volume perdagangan di dunia, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia, menyelesaikan sengketa perdagangan, meluas cakupan perdagangan, mendorong perdagangan multilateral. Organization of the Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 hingga 2016. Indonesia sempat keluar dari OPEC pada tahun 2008 namun kembali lagi bergabung pada tahun 2014 hingga 2016. Dalam buku Indonesia dalam Dunia mempernyimakan 1984 Kaya Sanusi sesuai selama bergabung dengan OPEC. Indonesia mendapatkan banyak pengaruh positif, yaitu Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara prosedur besar seperti Arab Saudi. 2. Indonesia banyak belajar tentang pengolahan industri minyak secara modern, menguatkan posisi Indonesia dalam proses organisasi dalam negara-negara lain. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Eka, dipersilakan.
C. Pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. 1. Organisasi Ekonomi Regional atau OER. Misalnya, ASEAN memberikan akses pasar yang lebih besar bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. 2. Organisasi Ekonomi Global atau OEG. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi seperti WTO atau World Trade Organization memberikan Indonesia akses ke pasar global dan memastikan aturan perdagangan internasional yang lebih transparan dan adil. Yang ketiga, OER, kerjasama ekonomi dalam OER seperti APEC, kerjasama ekonomi Asia Pasifik, atau ASEAN memberikan Indonesia peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing. 4. OEG, keanggotaan dalam organisasi global seperti WTO juga memberikan kepastian bagi investor internasional bahwa Indonesia mematuhi standar perdagangan yang diakui secara global sehingga meningkatkan kepercayaan untuk menambahkan modal. Oke, selanjutnya adalah bab 3 penutup. Kesimpulan dari materi ini adalah organisasi regional dan global adalah wadah bagi negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Negara merupakan bagian dari masyarakat sosial yang mana pada hakikatnya sebagai bagian dari masyarakat sosial, negara tidak dapat hidup sendiri. Diperlukan adanya interaksi antara melalui organisasi regional dan global. B. Saran. Dengan dibuatnya materi ini, diharapkan pembaca dapat menggunakan materi ini sebagai penambah wawasan dan sebagai referensi sejarah mengenai organisasi-organisasi regional dan global. Baik, kami cukupkan presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.